Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Solihan MPDI dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah SMA N1 Rasujaya kelas 11. Kemudian untuk yel-yel sekali lagi saya ingatkan, masa muda belajar semangat Islam, yes. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, siswa mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, siswa mampu menganalisis iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, siswa mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian kita akan melaksanakan evaluasi. Kemudian kita menyebut arti iman kepada Rasul-Rasul Allah, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peta konsep Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi tugas-tugas Rasul, iman kepada Rasul. Kemudian menelaah iman kepada Rasul, terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasul. Membuka relung hati. Keimanan seorang tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya tanpa membedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian membuka relung hati pada setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengutus seorang rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan atau arah yang benar. Ketika masih ada rasul, mereka masih mengikuti ajarannya. Akan tetapi ketika rasul tidak ada, umat mulai menjauhi ajarannya. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Kamu diminta untuk mengkritisasi perilaku berikut ini dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu, di negeri kita ada seorang perempuan yang mengaku dirinya nabi. Ada pula seorang laki-laki yang mengaku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini pernah bertemu malaikat Jibril, kemudian diberi wahyu. Atas keyakinannya itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jamaahnya. Sebagian besar jamaahnya mempercayai, akan tetapi ketika berita itu muncul ke permukaan di luar jamaahnya,
banyak masyarakat yang menentangnya dan bahkan menuduh telah menodai agama. Ini bagaimana menurut pendapat kalian? Kemudian yang kedua, sekelompok pengajian menegaskan bahwa kelompok pengajian itu bersandar pada cara-cara Rasulullah SAW melakukan dakwah. Kelompok ini mendeklarasikan bahwa apa yang dilakukan di pengajiannya sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kegiatan di dalam pengajian tersebut mengolok-olok kelompok lain dengan menganggap Islamnya batal atau tidak sah. Ini menurut kalian bagaimana? Baik. Kemudian masyarakat jika tidak ada Rasul, kemungkinan besar akan terjadi masyarakat itu akan menyembah berhala. Kemudian penyakit masyarakat merajalela seperti berjudi, mencuri, merampok, narkoba, dan berdukun. Wanita tidak dihargai. Anak-anak terlantar pendidikannya. Condong untuk mengikuti hawa nafsu. Kemudian definisi Rasul. Menurut arti kata Rasul adalah utusan atau pengantar pesan. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Jumlah nabi dan rasul-rasul Allah berdasarkan hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313 orang. Yang diceritakan di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Tugas-tugas Rasul Allah adalah membawa berita gembira dan ancaman dari Allah, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, menyeru manusia untuk tidak mengkultuskan kepada para rasul itu yang diturunkan, dan mengajak untuk mempelajari kitab-kitab Allah. Nah, setelah itu, Bapak mohon kalian untuk mengerjakan tugas pada alamat berikut. Tolong buat ringkasan di buku kalian dan dikumpulkan di Edmodo. Jangan lupa diberi nama kelas lebih dahulu, baru dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.